Pernah nggak kamu mendengar rumor terbaru tentang Satrio Piningit? Sosok legendaris ini memang kerap bikin penasaran di kalangan penikmat budaya Jawa. Konon katanya, di balik aksara-aksara kuno dalam naskah leluhur tersimpan kode rahasia yang mengisyaratkan lokasi sang pahlawan terpendam ini. Penasaran kenapa maksudnya? Yuk, kita telusuri barang misteri menakjubkan ini. Di dunia mistik Jawa, Satrio Piningit dikenal sebagai kesatria terpendam atau Ratu Adil yang akan membawa perubahan besar di masa depan. Sudah banyak orang, dari santri hingga cendekiawan, yang mencoba menggali makna naskah kuno, peninggalan para pujangga Majapahit, dan kerajaan Islam. Mereka menyebut-nyebut serat Jayabaya, Primbon Kawi, hingga ramalan-ramalan Wali Songo. Nah, dalam petualangan ini kita akan membongkar satu persatu kode yang muncul di naskah-naskah tersebut. Bayangkan sebuah naskah kuno terbuka di depan mata. Di halaman-halamannya tampak simbol misterius, kata-kata tua, dan ilustrasi samar penuh makna. Dalam tradisi mistik Jawa, beberapa petunjuk gaib yang sering disebut sebagai kunci Satrio Piningit adalah: 1. Budak Angon, figur penggembala, sederhana yang melambangkan sosok tersembunyi. 2. Trisula Suci, simbol Trisula tiga ujung yang sakral, seperti yang terukir di beberapa candi. 3. Letusan Merapi, peristiwa alam dahsyat yang dianggap pertanda zaman. 4. Sabdo Palon, gelar mistis untuk penasehatnya raja atau leluhur yang hilang, sering muncul dalam ramalan. 5. Bumi Brekasan, tempat legendaris di Nusantara yang misterius asal-usulnya. Setiap kata atau simbol di atas punya makna tersendiri, seolah jadi petunjuk rahasia. Kita bahas satu persatu. Misalnya, Budak Angon. Dalam bahasa Sunda artinya anak gembala. Mungkin terdengar sederhana, tapi ada filosofi di baliknya. Tokoh Satrio Piningit sering digambarkan sebagai figur rakyat biasa, bersahaja namun memiliki hati pahlawan. Sosok ini tersembunyi di tengah masyarakat. Dia bisa saja bekerja sebagai petani atau penggembala, tapi sejatinya memiliki kekuatan luar biasa di dalam dirinya. Lanjut, Trisula Suci. Trisula adalah tombak bermata tiga yang sering diukir di candi-candi seperti Candi Suko. Kalau kamu pernah ke Candi Suko, pasti ingat simbol besar Trisula yang terpampang di pelatarannya. Trisula Suci diyakini sebagai lambang kekuatan dan kebijaksanaan. Bisa jadi naskah kuno itu menyuruh kita menengok Candi Suko atau tempat serupa sebagai petunjuk. Bayangkan, naskah tua ini seolah berkata, "Hai, lihat Trisula ini. Apa rahasia di baliknya? Gila kan?" Letusan Merapi juga kerap muncul sebagai kode. Gunung Merapi sendiri sudah masuk dalam berbagai ramalan Jawa. Ada yang percaya letusan besar, ya seperti yang terjadi tahun 2010, adalah pertanda Satrio Piningit akan segera muncul. Kenapa Merapi? Mungkin karena gunung itu dianggap sakral dan punya kekuatan dahsyat. Seolah alam memberikan sinyal, tunggulah keajaiban di waktu yang tepat. Jadi kalau naskah kuno menyebut Merapi, kita langsung berandai-andai. Jangan-jangan lokasi Satrio Piningit berada di lereng Merapi atau sekitar Yogya. Kemudian Sabdo Palon. Sabdo Palon adalah penasehatnya, Raja Majapahit yang terkenal dalam legenda Jawa, yang katanya menghilang dan akan kembali saat dunia genting. Serat Jayabaya sempat menyebut nama ini penuh misteri. Saat Satrio Piningit muncul nanti, konon ia akan membawa pembaruan layaknya Sabdo Palon memulihkan kemakmuran. Bisa jadi kode ini menunjuk wilayah yang berkaitan dengan warisan, Pajang atau Majapahit. Banyak orang lalu menebak, jangan-jangan Satrio Piningit lahir atau muncul di area sekitar.
Ponorogo, tanah keramat Sabdo Palon. Terakhir ada Bumi Brekasan. Ini mungkin yang paling bikin mikir. Brekasan adalah nama tempat yang tidak umum dan serba misterius. Ada yang menebak di Jawa, ada yang di Kalimantan. Mungkin kode ini menyindir bahwa lokasi Satrio Piningit benar-benar tersembunyi, sulit diungkap. Beberapa orang menghubungkannya dengan desa terpencil yang belum banyak diketahui orang. Konon, Brekasan menyimpan cerita lama. Mungkin pernah terjadi peristiwa penting di sana. Jadi jika naskah itu menulis Bumi Brekasan, mungkin itu artinya kita pun harus siap menjelajahi sudut-sudut Nusantara. Dengan adanya kode-kode itu, naskah kuno seakan mengajak kita mencari petunjuk di dunia nyata. Kode-kode tersebut bikin bulu kuduk berdiri dan imajinasi melayang liar. Bayangkan, orang-orang mulai naik gunung, menelusuri gua, mewawancara sesepuh setempat, hanya karena menemukan kata-kata misterius. Misalnya banyak yang menduga Satrio Piningit mungkin berada di kaki Gunung Merapi atau di desa terpencil yang terkait dengan budak Angon. Siapa sangka ternyata sosok Satrio bisa saja adalah orang terdekat, guru SD kita, tukang beca, atau pemuda kampung yang tidak mencolok. Gimana rasanya ya kalau yang selama ini tak disangka-sangka itu ternyata calon pahlawan besar? Tapi tunggu dulu, kalau kita melihat dari sisi lain, mungkin makna petunjuk tadi bukan cuma soal lokasi geografis. Dari sudut pandang spiritual, petunjuk lokasi itu bisa saja dimaknai secara metaforis. Mungkin yang dicari bukan sosok fisiknya, tapi semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan yang diwariskan leluhur. Maksudnya begini, mungkin pesan naskah kuno itu sebenarnya berkata, lokasi Satrio Piningit ada di hati para pejuang kebenaran. Coba deh pikir, dia bagaimana jadinya jika bocah Angon dan Trisula Suci di naskah itu sebenarnya simbol nilai dalam diri kita, bukan lokasi fisik. Mungkin saja begitu maksudnya. Menurut pandangan mistik, bisa saja Satrio Piningit bukan dipanggil keluar oleh dunia, melainkan dialah yang muncul ketika dunia itu memanggilnya. Jadi mungkin lokasi Satrio bukan di peta, melainkan di setiap insan yang berani melawan ketidakadilan. Dalam situasi sulit, di sanubari rakyat yang mendambakan kebenaran, di sanalah Satrio Piningit ditemukan. Ini membuat kita semua tersentak, berarti selama ini kode rahasia. Di naskah kuno tersebut juga mengandung pesan moral yang sangat dalam. Bukan sekadar teka-teki alamat. Suasana ini membuat cerita semakin magis dan emosional. Bayangkan, kita semua pemburu misteri membaca kode itu sambil jantung berdebar-debar. Dalam hati kita terlintas, jangan-jangan Satrio Piningit sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Misalnya, bisa jadi tukang nasi goreng di pojokan kampus atau sahabat kita yang kalem ternyata adalah pahlawan terpendam. Gimana rasanya merinding? Ya, membayangkan itu. Beberapa tetua spiritual bahkan berpendapat pesan rahasia itu menuntun kita membangkitkan kesadaran kolektif. Jadi ketika kata seperti Gunung Merapi meletus muncul, bisa diartikan letusan itu melambangkan era guncangan yang menghapus ketidakadilan. Lalu hadir sosok pemimpin baru. Kode Sabdo Palon bisa mengingatkan kita agar menjaga amanah leluhur, merawat persatuan agar kelak keadilan tegak. Tafsir seperti ini sangat mendalam maknanya, sampai bulu kuduk kita otomatis berdiri membayangkannya. Cerita tentang kode rahasia dalam naskah kuno ini memang bikin kita semakin penasaran dan bersemangat. Dari budak Angon hingga Trisula Suci, setiap petunjuk memancarkan misteri besar yang tak terduga. Bisa jadi petunjuk itu memang menunjukkan lokasi Satrio Piningit, atau bisa jadi membawa kita pada nilai-nilai luhur yang tersembunyi di baliknya. Yang pasti, selama kita terus menyelidikinya, misteri ini hidup di hati dan pikiran kita.
Bagi penikmat budaya Jawa, pengalaman ini bukan cuma bikin penasaran, tapi juga membuka mata kita. Apakah Satrio Piningit sebenarnya sudah ada di sekitar kita dan kita tak sadar? Apakah yang perlu dicari bukan tempat tertentu, melainkan teladan keadilan dalam diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadikan cerita ini lebih dari sekadar misteri, melainkan juga pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik tentang tafsir spiritual serta budaya Jawa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.